Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku dan kenalin nama aku Putri. Jadi hari ini aku ada kompilasi video baru lagi yang sekarang udah masuk ke part 4. Nah, kalian yang belum subscribe nih, subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa juga buat like video ini dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya nanti kalau aku upload lagi, kalian gak ketinggalan video dari aku. Nah, jangan lupa juga buat ditonton sampai habis ya guys. Makasih. Akibat mermaid ini mau jadi manusia, dia hampir aja kehilangan semua yang dia miliki karena keinginannya itu. Jadi di sebuah lautan, ada satu mermaid yang penasaran banget sama manusia, sehingga dia pun rela buat nuker ekornya jadi kaki yang kayak manusia ke si penyihir kayak gini. Tapi sayangnya pas dia udah jadi manusia, dia malah harus kecewa karena pangeran yang dia sukai justru mau nikah sama cewek yang lain, yang ternyata itu adalah si penyihir yang nyamar pakai suara indahnya itu. Dan untungnya dengan kegigihannya, akhirnya si mermaid ini pun menang dan berhasil mengalahkan si penyihir ini. Sehingga dia dan pangeran pun akhirnya hidup bersama dan bahagia tanpa ada perbedaan antara manusia dan duyung. Bocil ini bisa membakar dan memanipulasi semua orang yang udah menculik ayahnya. Jadi di suatu hari ada orang-orang jahat yang telah menculik ayahnya. Dan karena si bocil ini nggak terima, akhirnya dia pun mulai ngegunain kekuatan apinya itu buat ngebakar semua penjaga yang ada di lab sana. Apalagi, dia juga bisa memanipulasi semua orang yang dia temui. Dan hebatnya nih guys, semua itu bisa dilakuin sama si bocil dengan mudah tanpa bantuan dari siapapun. Padahal dia masih kecil ya, tapi dia udah bisa punya kekuatan sebesar itu. Dan si bocil ini pun mau nggak mau harus ngerelain ayahnya yang meninggal. Karena sebelum meninggal, ayahnya itu nyuruh si bocil ngebakar semua yang ada di lab ini. Karena kata ayahnya itu, semua orang yang ada di sini tuh jahat semua. Dan suatu saat, kalau orang ini bebas, dia bisa manfaatin kekuatannya si bocil ini buat kepentingan mereka sendiri. Akhirnya si ayah dan orang yang udah manfaatin kekuatannya itu pun musnah. Jadi di tempat ini, ada satu bapak-bapak yang mau ngintipin anak-anak cewek ini lagi latihan. Dan waktu itu gurunya ngeliat guys. Sehingga dengan cepat si bu guru pun langsung menyeleting matras ini dengan kencang. Sehingga si bapak-bapak tadi pun gak bisa keluar dari matras itu. Nah dengan cepat, si bu guru pun menyuruh murid-muridnya untuk cepat latihan lompat di sana. Sehingga satu persatu dari mereka pun akhirnya lompat dan mendarat dengan cukup keras di matras itu. Ya sehingga otomatis si bapak yang ada di dalam matras akhirnya tewas secara mengenaskan karena dilompatin sama murid-murid itu. Nah, pas latihannya udah selesai, si bu guru pun dengan cepat menyuruh murid-muridnya untuk pulang dan ketika ruangan itu udah sepi, dia pun langsung ngebuang matras yang di dalamnya ada isi si bapak-bapak tadi ke tempat sampah. Bocil ini kebingungan karena kalau dia lagi emosi, tiba-tiba kakinya itu membesar, bahkan sepatunya juga sampai jebol. Lalu pas di rumah, rambutnya kan gondrong kayak gini. Sehingga dengan cepat si ibu pun langsung motong rambut anaknya itu supaya lebih rapi. Tapi ternyata pas pagi dia mau berangkat sekolah, rambutnya itu malah jadi lebat lagi. Karena bocil ini takut kalau rambutnya itu ketahuan sama ibunya, akhirnya dia pun motong rambutnya itu acak-acakan. Tapi percuma aja nih guys, karena pas dia udah nyampe di sekolah, rambutnya itu justru panjang lagi, kayak pas rambutnya belum dipotong. Dan dari situlah dia baru tahu kalau ayahnya itu masih hidup. Dan ternyata nih guys, ayahnya si bocil ini seorang Bigfoot yang tinggal di hutan bareng hewan-hewan liar yang ada di sana. Dan alasan dia tinggal di hutan kayak gitu dan ninggalin keluarganya karena dia nggak mau kalau keluarganya itu ada dalam bahaya karena ulah seorang ilmuwan yang mengincar dirinya yang udah jadi Bigfoot. Di suatu hari ada cowok yang gak percaya kalau sumur ini ada sesosok monster yang mengerikan. Tapi keselnya, dia malah sengaja ngejatuhin si bocil ini buat ngebuktiin kalau monster itu beneran ada atau enggak. Kalau kayak gini mah beneran gila ya guys orangnya. Sedangkan di dalam sana, si bocil teriak-teriak minta tolong supaya bisa keluar dari sumur itu. Tapi lama-kelamaan, suara si bocil malah kayak berubah menjadi suara monster yang mengerikan. Nah mungkin karena dia langsung kena karma, cowok ini pun langsung jatuh ke sumur itu yang ternyata di dalam sana banyak tengkorak-tengkorak manusia yang udah tergeletak di mana-mana. Tapi di situ anehnya nggak ada si bocil guys. Padahal kan pas di awal tadi si bocil jatuh ke sumur itu. Dan lagi-lagi karena dia dapat karma, bukannya muncul orang yang buat nolongin dia, melainkan dia malah langsung diserang sama monster penunggu sumur itu. Nah kalau kayak gini mah definisi langsung kena karma ya guys.
Kucing ini ripuh banget nih guys. Karena dia mau tidur aja, dia rusuh nyari tempat kesana kesini. Mulai dari tidur di rak buku, tidur di bola dunia, sampai dia muter-muter kayak gini. Dan sampai nyangkut kayak gini pun dia udah lakuin. Semua tempat udah dia tidurin, tetapi satu pun gak ada yang bikin dia nyaman buat tidur. Nah untungnya dia nemu kursi kayak gini, yang dengan cepat dia pun langsung tidur di sana. Tapi baru aja dia tenang, tiba-tiba ada serangga yang nyerang dia, sehingga dia mau nggak mau harus kejar-kejaran sama serangga itu. Sampai-sampai semua barang yang ada di sana pun akhirnya rusak. Nah, karena dia udah kesel banget sama si serangga itu, dia nyusun barang-barang kayak gini buat sampai ke si serangga, dan pas dia udah nyampe, dia kan mau makan serangga itu. Tapi malah nggak jadi guys, karena mereka tiba-tiba kesetrum, yang ujung-ujungnya mereka pun akhirnya bertukar badan. Jadi kalau si serangga berubah jadi kucing, dan kucingnya justru berubah menjadi serangga. Jadi di suatu hari ada cewek yang kejebak di mall ini sendirian. Dia berusaha buat keluar dari mall itu, tapi tetap aja nggak bisa guys. Apalagi mall itu kelihatannya aneh, karena eskalator yang tadinya mati, tiba-tiba jalan sendiri. Dan lebih ngerinya, pas dia masuk ke sebuah ruangan, ada satu cewek misterius yang tergeletak gak berdaya di bawah lantai. Di situ dia kaget banget, karena dia gak nyangka kalau mall yang rame itu tiba-tiba nyeremin kalau pas malam. Apalagi pas dia lari, di sana malah banyak patung-patung kayak gini yang berserakan di mana-mana. Dan lebih anehnya nih guys, di situ dia tiba-tiba berhalusinasi, seolah-olah dia kayak ada di padang rumput yang di sana banyak sapi-sapi berkeliaran. Tapi aslinya dia justru udah ditangkap sama ibu-ibu ini yang pura-pura baik dan ngebersihin segala kekotoran yang ada di badannya itu. Padahal sekumpulan ibu-ibu ini berniat untuk menjadikannya sebagai santapan. Jangan suka nyuci baju pas lewat jam 10 malam ya. Apalagi buat kalian yang suka ngeyel. Ngeri deh pokoknya. Jadi ada satu cewek yang mau nyuci baju, dan pas itu udah jam 10 malam lewat. Padahal di sana udah dikasih peringatan supaya nggak nyuci baju sampai jam 10 malam lewat. Tapi dia mah ngeyel guys, karena dia ngiranya itu cuma larangan biasa dan nggak bakal kejadian apa-apa sama dia. Tapi di situ dia salah besar, karena pas jam 10 malam lewat itu, teror-teror pun perlahan dimulai. Dimana pintu mesin ini tiba-tiba kebuka, lalu dari dalam mesin cuci, tiba-tiba muncul tangan yang kayak gini. Bahkan gak berapa lama, ada sesosok orang turun dari mesin cuci itu. Ya kalau dipikir-pikir mah ya guys, gak mungkin malam-malam kayak gitu ada orang yang sembunyi di mesin cuci. Apalagi itu jam 10 malam lewat lagi. Tapi dia udah terlambat, karena dia mau sembunyi dimanapun, dia tetap ketemu sama hantu itu, yang ujung-ujungnya dia pun langsung diserang. Nah kalau kayak gini mah, lebih baik jangan ngeyel ya guys. Bocil ini ajaib nih guys, karena masih bayi aja, dia udah punya kekuatan api kayak gini. Jadi di suatu hari ada keluarga kecil yang bahagia karena akhirnya mereka pun mendapatkan seorang bayi yang selama ini mereka impikan. Apalagi bayi itu perempuan dan lucu banget guys. Tapi ayahnya kaget banget karena pas dia masuk ke kamar bayinya itu, mainan gantung kayak gini tiba-tiba kebakar. Apalagi pas dia gendong bayinya itu, tiba-tiba si bayi kebakar sendiri. Dan ternyata api itu adalah kekuatan si bayi yang muncul pas dia lahir. Dan dari situlah orang tuanya pun sadar kalau bayi kecilnya itu punya kekuatan yang besar dan kelak dia bisa ngebakar apapun yang dia mau. Di suatu hari, ada satu cewek yang rumahnya didatangin sama bayi yang dibuang sama orang tuanya. Bayi itu bukan bayi biasa guys, karena dia itu adalah bayi dari seorang troll. Tapi karena tampangnya yang kayak gitu, dia pun dikucilin sama warga-warga yang ada di sana karena dia dianggap sebagai monster yang berbahaya. Di situ dia sedih banget karena cuman dia aja sendiri yang tampangnya beda dari orang-orang yang lain. Sampai di suatu hari dia ketakutan karena pas mereka berdua lagi di hutan, ibunya itu tiba-tiba ngilang. Dan ternyata ibunya itu diculik sama monster merah kayak gini. Dia berusaha buat lari dari sana, tapi si monster merah itu terus mengejarnya sampai ke desa. Nah, di situ dia inget nih, kalau dia kan seorang troll, sehingga dia pun bisa berubah wujud dan menutupi wujudnya itu pakai api yang ada di sana, supaya si monster merah itu bisa takut dan langsung pergi dari desa itu. Nah, karena warga-warga ini merasa ditolong, akhirnya mereka semua pun ngebiarin bocil ini buat hidup bahagia bareng sama ibunya itu. Jadi di suatu hari ada ilmuwan yang jahat yang berani-beraninya mencuri cincin pernikahan milik si putri kerajaan Mumi. Sehingga Mumi-Mumi ini pun dengan terpaksa pergi ke dunia manusia yang modern
untuk mencari cincin pernikahannya itu. Karena zaman mumi dan zaman manusia sekarang berbeda, akhirnya dia pun minta tolong ke salah satu orang yang baik buat tinggal sementara di rumahnya. Apalagi orang itu juga ngebantu mereka buat beli baju baru dan belanja ke mall supaya katanya agar mumi-mumi ini kelihatan kayak manusia biasa. Dan akhirnya mereka pun beneran belanja ke mall itu, dan pas mereka udah sampai ke rumah, mereka pun berubah menjadi mumi-mumi yang modern. Wah, kalau mumi-muminya kayak gini, keren-keren juga ya guys. Kocak nih guys, karena harusnya manusia yang jadi makanan zombie. Di sini mah zombie yang jadi makanan manusia. Jadi di suatu hari ada satu zombie yang masuk ke dalam rumah. Dan ternyata di rumah itu ada satu kakek yang gak takut sama sekali sama zombie ini. Bahkan mukanya si zombie pun langsung ditempelin penyedot WC kayak gini. Terus pas mereka lagi kejar-kejaran, mereka larinya justru santai banget. Kayak bukan lari dikejar zombie gitu. Dan lebih lucunya nih guys, pas si kakek ngelempar si zombie pakai bola, ternyata bola itu kena ke wajahnya si zombie, sehingga giginya si zombie ini pun jadi rontok semua dan malah jadi zombie ompong. Tapi lucunya karena kasihan, si kakek ini pun langsung ngasihin gigi palsunya itu ke si zombie dong. Tapi pas lagi kocak kayak gitu, tiba-tiba si nenek pun langsung datang dan langsung ngubah si zombie ini jadi makanan mereka berdua. Hati-hati nih guys buat kalian yang suka pakai aplikasi kencan online kayak gini. Jadi di suatu hari ada cowok yang lagi chatan sama cewek dari aplikasi itu. Dan kelihatannya dia kayak seneng banget pas si cewek itu mulai memujinya. Tapi keanehan dimulai karena si cewek tadi ngirimin dia sebuah foto dari balik jendela rumahnya. Si cowok mah ngiranya kalau si cewek ini mau ngeprank dia. Padahal dia salah besar banget nih. Karena si cewek itu tiba-tiba masuk ke rumahnya dengan memakai topeng kepala emoji kayak gini. Apalagi pas si cowok itu kaget, tanpa basa-basi, si kepala emoji ini pun langsung menghabisinya dengan kejam. Ternyata nih guys, dia bukan korban satu-satunya dari si cewek psikopat ini, karena si cewek itu langsung nyari korban baru dari aplikasi kencan online tadi. Apalagi kalau ada satu cowok yang udah cocok, dia pun langsung ngedatengin rumahnya buat menghabisi dirinya. Ngeri nih guys, cewek ini kan ngebuka kotak misterius yang ukurannya lumayan besar. Tapi anehnya di dalam kotak itu ada gumpalan rambut dan kayak ada cakaran manusia. Tapi lagi-lagi di situ dia nggak ambil pusing. Sehingga dia pun langsung ngebersihin kotak itu dan naruh barang-barangnya di dalam sana. Tapi keanehan dimulai. Pas dia mau tidur, tiba-tiba kotak yang di awal pun kebuka sendiri. Dan bisa dilihat, dari cermin ini muncul sesosok hantu berbaju putih. Dan ngerinya, secara misterius, badan dia kayak dilipat-lipat sama hantu itu. Sehingga pada akhirnya, dengan badan yang udah kelipet, dia pun langsung disimpan dalam kotak misterius itu.